Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 mata kuliah kepramukaan kelas D2 PGMI 2017 akan mempresentasikan tentang materi pramuka, yaitu semapur pramuka. Sebelum menyimak materi yang akan dipaparkan oleh pemateri, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu tentang sejarah semapur yang akan dipaparkan oleh Mbak Winda. Kepada Mbak Winda dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Nur Maulida, NIM T 2017 4060. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah semapur. Semapur atau dalam sebutan lain semafur merupakan perkembangan dari teknologi optik bangsa Kartago dan Romawi kuno. Tetapi baru pada tahun 1792, Claude Chaps menyempurnakan simbol-simbol atau gerakan-gerakan yang berisi pesan dengan menggunakan bendera. Pada saat itu, semapur digunakan untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan perang maupun informasi lainnya. Semapur bendera digunakan ketika perang sipil di Amerika Serikat. Ketika itu, bendera yang digunakan berwarna putih dan oranye, serta hanya terdiri dari satu bendera saja. Orang ditugaskan melakukan isyarat bendera biasanya berdiri di tempat atau lantai yang lebih tinggi, sekitar 2-3 meter dari permukaan tanah. Sehingga kini umumnya semapur menggunakan media bendera yang disebut dengan bendera semapur yang berjumlah 2 buah. Masing-masing bendera berbentuk persegi berukuran 45 x 45 cm dengan paduan 2 buah segitiga sama kaki berbeda warna. Tapi pada umumnya menggunakan warna merah dan kuning. Sebenarnya warna bendera tergantung asal pesan itu yang dikirimkan. Asal pesan itu dikirimkan, jika dikirimkan dari laut, maka benderanya berwarna merah, dan jika dikirimkan dari darat, maka bendera akan biru dan putih. Di Indonesia, bendera yang biasanya digunakan dalam kegiatan kepramukaan berwarna merah dan oranye. Namun sebenarnya warna bendera itu sendiri tidaklah terlalu penting. Itu hanya merupakan pertanda agar pesan lebih mudah ditangkap. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang pertama, dan langsung saja kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai pengertian dan kegunaan tentang semapur yang akan dipaparkan oleh Mbak Riza. Kepada Mbak Riza dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizatul Fitriah, NIM T 2017-4051. Saya akan menjelaskan tentang pengertian semapur dan kegunaan semapur. Semapur adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong, atau dengan memakai sarung tangan. Informasi yang disampaikan dibaca melalui posisi bendera atau tangan. Namun saat ini yang umum digunakan adalah bendera yang dinamakan dengan bendera semapur. Pengiriman sandi atau kode melalui bendera semapur ini memakai 2 bendera yang masing-masing berukuran 45 x 45 cm. Bentuknya yang persegi merupakan gabungan 2 buah segitiga sama kaki yang beda warna. Warna yang digunakan sebenarnya bisa bermacam-macam, namun biasa digunakan adalah warna merah dan kuning, di mana posisi warna merah selalu berada dekat kayu bendera semapur. Semapur ini digunakan dalam komunikasi kelautan pada awal abad ke-19. Nah, untuk kegunaan semapur adalah sebagai salah satu keahlian yang mesti dimiliki dalam kegiatan pramuka.
Biasanya kegiatan semapur ini disampaikan sejak dalam tingkat pramuka siaga dan merupakan keahlian yang dipraktikkan pada acara perkemahan. Semapur ini adalah suatu isyarat dalam menyampaikan berita dengan sepasang bendera semapur. Bendera tersebut diikatkan pada tongkat pendek dan dipegang menggunakan kedua tangan. Huruf dan angka disampaikan dengan pengaturan gerakan sepasang bendera tersebut. Tapi sejak munculnya isyarat Morse yang lebih praktis dan ditambah dengan munculnya sebuah alat telekomunikasi elektronik, penggunaan isyarat semapur mulai berkurang. Dan kenyataannya pada masa-masa sekarang ini semapur sudah sangat jarang atau bisa dikatakan tidak digunakan lagi. Nah, kegunaan semapur adalah untuk menyampaikan berita jarak jauh. Sepanjang pemberitaan ini masih bisa tertangkap oleh pihak kedua atau bisa dilihat dengan mata. Tetapi di saat ini sudah jarang dan hampir tidak pernah digunakan. Seperti digunakan di palang kereta api dan digunakan untuk berkomunikasi pada saat penerbangan pesawat. Nah, itu adalah kegunaan-kegunaan semapur, yaitu menyampaikan berita jarak jauh. Dan sepanjang pemberitaan ini masih bisa tertangkap oleh pihak kedua. Begitu penjelasan yang telah saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang kedua sudah memaparkan materinya. Dan langsung saja kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang tata cara penggunaan semapur yang akan dipaparkan oleh Mbak Aziza. Kepada Mbak Aziza, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azhar Rizkyanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengirim pesan dengan isyarat bendera semapur. Jadi, posisi tubuh yang baik adalah berdiri tegak menghadap ke penerima. Jadi, untuk mengirimkan pesan, yang pertama harus melaksanakan posisi tubuh yang baik, yaitu dengan berdiri tegak menghadap ke penerima. Tujuannya apa? Tujuannya agar mudah dan jelas dilihat oleh si penerima maupun penerima bisa melihat si pengirim berita. Nah, dua orang yang saling berkirim informasi ini harus saling berhadapan. Karena apa ya? Karena ada komunikasi dua arah di sini. Nah, selanjutnya tata cara mengirim berita menggunakan bendera semapur itu memiliki beberapa aturan. Aturan tersebut yaitu seperti yang pertama, pengirim berita mengirim kode UR. Jadi mengirim kode UR berulang-ulang untuk menandai bahwa pesan akan segera dikirim. Jadi pengirim mengirim kode UR menggunakan bendera semapur berulang-ulang bahwa pesan akan segera dikirim. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu jika penerima pesan telah siap untuk menerima, maka mengirim huruf K. Jadi kalau penerima pesan itu sudah siap, kemudian si penerima mengirim huruf K. Namun jika penerima belum siap, yaitu mengirim huruf Q. Jadi kalau sudah siap mengirim kode huruf K menggunakan bendera semapur, tapi kalau belum siap mengirim kode huruf Q jika belum siap. Yang selanjutnya, jika penerima telah siap, pengirim pesan mengirimkan huruf-huruf isi pesan satu persatu. Jadi, apabila penerima pesan itu sudah mengirimkan kode huruf K, kemudian pengirim mengirimkan berita apa yang akan dikirim, kata-kata apa yang akan dikirim ke penerima dengan huruf-huruf tersebut satu persatu. Jadi tidak langsung bebarengan dengan cepat, tidak, namun satu persatu. Nah, untuk memisahkan setiap kata, posisi bendera dipegang bersilang di bawah. Jadi untuk memudahkan penerima mengerti berita apa yang dikirim, kata-kata apa yang dikirim oleh si pengirim berita, maka si pengirim itu dalam setiap mengirim huruf itu harus diselingi dengan posisi bendera dipegang bersilang di bawah. Jadi untuk memisahkan setiap katanya posisi bendera dipegang bersilang di bawah. Nah, selanjutnya, jika terjadi kesalahan dalam mengirim berita, maka kirim huruf E sebanyak 8 kali. Nah, jika si pengirim tadi
terjadi kesalahan dalam mengirimkan sebuah berita kepada si penerima, maka si pengirim itu harus mengirim kode huruf E sebanyak 8 kali untuk menunjukkan bahwa berita yang telah dikirim tadi itu ternyata salah, seperti itu. Yang selanjutnya, jika setiap perkataan telah diterima dengan baik, penerima mengirim huruf C. Jadi apabila si penerima berita tadi, kan pengirim mengirim pesan, kemudian si penerima tadi sudah menerima, sudah memahami apa yang dimaksudkan oleh si pengirim berita, maka si penerima mengirim kode huruf C kepada si pengirim tadi. Nah, jika penerima mengirim huruf IMI, jadi apabila tadi si penerima mengirim kode huruf IMI dirangkai, artinya penerima meminta kata terakhir diulang. Nah, sebagai seorang pengirim harus ketika mengetahui bahwa si penerima mengirim kata IMI dirakit itu dirangkai, maka si pengirim berita harus mengirimkan kata terakhir sebelum diteruskan ke kata-kata berikutnya. Karena itu mungkin ketidakjelasan dari si penerima berita tadi, jadi meminta untuk diulang kembali, dan pengirim berita mengirimkan beritanya kembali, mengulang kata-kata terakhir yang dikirimkan. Yang selanjutnya yaitu untuk menyatakan berita telah selesai, dikirim dinyatakan dengan kode huruf AR. Jadi untuk menyatakan bahwa berita ini telah selesai, jadi cukup seperti itu berita yang disampaikan oleh si pengirim, maka si pengirim selanjutnya mengirim kode huruf AR. Nah, tunggu penerima mengirim huruf R yang berarti berita telah diterima dengan baik. Jadi ketika berita telah selesai dikirimkan, kemudian si pengirim mengirim kode huruf AR. Nah, si pengirim jangan langsung meninggalkan si penerima, tapi harus menunggu si penerima membalas kode tersebut, yaitu dengan membalas. Jika si penerima membalas dengan kode R, maka dapat diketahui bahwa berarti berita yang sudah diterimanya itu dapat diterima dengan baik oleh si penerima, seperti itu. Yang selanjutnya, untuk mengirim angka diawali dengan memberi tanda angka mode numerik. Jadi ada mode sendiri untuk mengirimkan angka dengan cara disilang membentuk huruf X di atas kepala atau posisi bendera 4/5. Selanjutnya, kemudian kirim angka dengan ketentuan. Jadi kalau angka-angka itu ada ketentuan. Untuk huruf A itu digunakan untuk angka 1. Jadi A untuk angka 1, B untuk kode B itu untuk angka 2, C untuk angka 3, D untuk angka 4, E untuk angka 5, kemudian F untuk angka 6, G untuk angka 7, H untuk angka 8, huruf I untuk angka 9, dan kode huruf J yang terakhir itu untuk angka 0, seperti itu. Nah, untuk mengakhiri pengiriman angka, kirim huruf V, yaitu mode alfabetik. Penerima mengulangi setiap angka yang dikirim sebagai tanda angka yang dikirim telah dimengerti, seperti itu. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang ketiga, dan itu tadi adalah pemaparan materi tentang semapur pada pramuka. Untuk kesimpulannya yaitu, semapur adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong, atau dengan memakai sarung tangan. Informasi yang disampaikan dibaca melalui posisi bendera atau tangan. Kegunaan dari semapur adalah untuk menyampaikan berita jarak jauh sepanjang pemberitaan ini masih bisa tertangkap oleh pihak kedua atau bisa dilihat jelas dengan mata. Seperti kegunaan yang pertama yaitu digunakan di palang kereta api.
Yang kedua yaitu digunakan untuk berkomunikasi pada saat penerbangan pesawat. Yang ketiga yaitu digunakan untuk berkomunikasi di pegunungan. Dan yang keempat yaitu sebagai alat komunikasi antar penjaga pantai. Nah, itu tadi materi tentang semapur pramuka dari kelompok 11. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.